Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Guys, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap Bu Guru. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya kita belajar. Guys, kali ini kita akan mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan dan juga hewan. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerak pada tumbuhan dan hewan ya? Bagaimana ya sistem gerak pada tumbuhan dan hewan itu? Materi pertama yang akan kita bahas adalah gerak pada tumbuhan. Tentunya kamu sudah mengetahui bahwa gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada hewan dan manusia, bukan? Tidak seperti hewan dan manusia yang pada umumnya bergerak secara aktif atau dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak secara pasif atau tidak berpindah tempat dan tetap berada pada tempat tumbuh-tumbuhan tersebut, yaitu dengan gerakan pada sebagian atau keseluruhan tubuh tumbuhan. Ayo, percaya atau tidak, tumbuhan juga bergerak loh guys. Gerak pada tumbuhan umumnya terjadi karena proses tumbuh atau pengaruh rangsang. Sebagian besar gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tubuh tertentu, misalnya ujung tunas, ujung akar, dan kuncup bunga. Rangsang yang menyebabkan terjadinya gerak pada tumbuhan dapat berupa gravitasi, cahaya, air, suhu, sentuhan, atau senyawa kimia. Sebagai tanggapan terhadap stimulasi, tumbuhan melakukan gerakan menuju ke arah sumber stimulasi. Bisa juga menjauhi atau melakukan gerakan tanpa menunjukkan arah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas yuk guys. Gerak tumbuhan berdasarkan arah rangsangan dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama, ada gerak endonom atau disebut juga dengan gerak autonom. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis dipengaruhi oleh kadar air dari dalam sel. Sedangkan yang ketiga, ada gerak esionom. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang dari luar tumbuhan. Pertama yang akan kita bahas adalah gerak endonom atau disebut juga dengan gerak autonom. Gerak ini dipengaruhi oleh rangsang dari tumbuhan itu sendiri. Contoh gerak endonom atau autonom adalah gerak kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun Hydrilla verticillata. Jika kamu mengamati daun tumbuhan Hydrilla verticillata, kamu akan melihat struktur seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun yang di dalamnya terdapat cairan sitoplasma dan butiran bulat berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kamu mengamati struktur kloroplas tersebut secara cermat, kamu akan melihat struktur kloroplas tersebut bergerak secara berkeliling atau berotasi di dalam sel yang disebut juga dengan gerak siklosis. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada gerak higroskopis. Adalah gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contohnya, pecahnya buah polong yang sudah kering pada lamtoro, jarak, dan kembang merak. Gerak esionom merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Gerak esionom dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama ada gerak nasti, kedua gerak tropisme, dan yang ketiga gerak taksis. Pokoknya ingat NTT ya guys, nasti, tropisme, dan taksis. Pertama yang kita bahas gerak nasti.
Gerak nasti adalah gerak sebagian tumbuhan akibat rangsangan dari luar, tetapi arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti dibagi menjadi 5 guys. Pertama ada niktinasti, yang kedua fotonasti, ketiga seismonasti, keempat termonasti, dan yang kelima nasti kompleks. Niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa keadaan gelap. Contohnya, gerak tidur daun tanaman leguminosae atau kacang-kacangan menjelang petang akibat perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Ini adalah contoh gerak niktinasti yang terjadi pada tumbuhan lamtoro atau petai Cina. Jadi ketika petang daunnya itu akan menutup, dan ketika menjelang pagi hari karena terkena rangsang sinar matahari maka daunnya akan membuka guys. Fotonasti adalah gerak nasti karena rangsang cahaya guys. Contohnya gerak menguncup dan mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Ini adalah contoh tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 yang bunganya akan menguncup pada pagi hari dan akan mekar pada sore hari. Perhatikan gerak tumbuhannya ya guys. Lama-lama bunga pukul 4 ini akan mekar. Seismonasti atau nama lainnya adalah tigmonasti. Ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu atau Mimosa pudica saat tersentuh. Ini adalah contoh gerak putri malu ketika daunnya disentuh guys. Maka daun putri malu tersebut akan menutup. Termonasti adalah gerak nasti yang sumber rangsangnya berupa suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada hari-hari yang hangat pada musim semi. Bunga tulip ini adanya di Belanda ya guys. Ini contoh gerak termonasti guys pada bunga tulip. Bunga tulip ini jika terkena rangsang panas atau suhunya naik, maka akan mekar dan bunganya akan menguncup jika suhunya turun. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang sumber rangsangnya lebih dari satu. Contohnya, pada peristiwa membuka menutupnya stomata daun karena pengaruh kadar air, cahaya, suhu, dan zat kimia. Ini adalah proses membuka dan menutupnya stomata guys. Gerak tropisme adalah gerak sebagian organ tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar dan arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme dibagi menjadi 2. Ada tropisme positif, yaitu gerak tropisme yang mendekati arah rangsang. Sedangkan yang kedua tropisme negatif, yaitu gerak tropisme yang menjauhi rangsang. Untuk gerak tropisme ini dibagi menjadi 5 guys. Ingat ya, Vogelhitike, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tigmotropisme, dan kemotropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh gerak fototropisme dibagi menjadi 2. Ada fototropisme positif jika gerak ujung batang ke arah cahaya, dan fototropisme negatif jika gerak ujung akar menjauhi cahaya. Contoh fototropisme positif adalah gerak batang tumbuhan ke arah cahaya. Tumbuhan yang diletakkan di dalam pot yang berada di dalam ruangan dan mendapatkan cahaya matahari dari samping, maka
ujung batangnya akan tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ini dibagi menjadi dua, ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Contoh gerak geotropisme positif adalah gerak akar yang selalu menuju ke pusat bumi. Sedangkan contoh geotropisme negatif adalah gerak akar yang selalu menjauhi pusat bumi. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembapan atau air. Contohnya adalah gerak ujung akar selalu menuju tempat yang berair. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Contohnya, gerak membelit sulur tumbuhan sirih, markisa, dan mentimun. Ini adalah contoh membelitnya ujung batang atau sulur pada mentimun, guys. Ayo kita perhatikan contoh membelitnya ujung batang atau sulur pada tumbuhan ini ya guys. Kemotropisme adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimiawi. Contohnya gerak ujung akar menuju ke tempat yang banyak mengandung mineral. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Gerak taksis ini dibagi menjadi dua, fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang berupa cahaya. Contohnya, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan Elodea ketika sel disinari. Ini adalah contoh gerak kloroplas ke arah bagian sel yang terkena cahaya, guys. Kemotaksis adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoa pada tumbuhan lumut dan paku menuju sel telur di dalam arkegonium. Bergeraknya spermatozoid ini karena tertarik gula atau protein yang dihasilkan oleh arkegonium. Masih semangat kan guys? Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerak pada hewan. Tentunya kita dapat dengan jelas melihat pergerakan pada hewan dibandingkan pada tumbuhan, bukan? Hal tersebut disebabkan karena hewan memiliki alat gerak yang nyata, tidak seperti tumbuhan. Umumnya, hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya. Alat gerak yang dimiliki hewan darat umumnya berupa kaki dan sayap. Sedangkan alat gerak pada hewan air umumnya berupa sirip. Gerak pada hewan dibagi menjadi 3 guys. Yang pertama, gerak hewan di air. Yang kedua, gerak hewan di darat. Dan yang ketiga, gerak hewan di udara. Yang pertama akan kita bahas gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki daya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, bagaimanakah bentuk tubuh hewan air? Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline.
Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri ke kanan karena dapat mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Gerakan tubuh ke kanan dan ke kiri serta gerakan sirip ekor dapat menghasilkan gaya dorong ke depan. Urat sisi pada tubuh ikan berfungsi sebagai detektor keadaan di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Bagaimanakah cara ikan bergerak? Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa gas oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Oke guys, selanjutnya kita bahas gerak hewan di darat. Hewan yang bergerak di darat memiliki hambatan yang lebih sedikit dibandingkan hewan yang bergerak di air dan udara. Gerakan pada hewan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor guys, yaitu 1. Gerakan disebabkan karena adanya gaya yang berlawanan yang diberikan oleh daratan kepada tubuh hewan. Faktor yang kedua, hewan yang bergerak di darat memiliki kerangka tubuh yang kuat untuk menopang tubuh. Ketiga, alat gerak khususnya kaki disusun oleh otot yang kuat dan elastis. 4. Bentuk kaki yang ramping dapat memperkecil gaya gesek di udara saat hewan bergerak. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas dan untuk melakukan berbagai aktivitas. Coba bayangkan bagaimana bila kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjakkan lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut. Dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah akan membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Masih semangat kan guys? Nah, ini pembahasan terakhir kita nih tentang gerak hewan di udara. Gerakan hewan di udara atau terbang dapat dilakukan oleh sebagian besar hewan yang tergolong ke dalam kelompok aves atau hewan unggas. Ini adalah contoh hewan unggas guys. Ada ayam, ada itik, ada angsa, dan juga burung. Semuanya memiliki alat gerak berupa sayap. Gerakan tubuh hewan
dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yang dimiliki, yaitu tubuh unggas tersusun oleh kerangka yang ringan karena tulang-tulangnya merupakan tulang berongga. Memiliki tulang dada dan otot yang kuat untuk mengepakkan sayap, serta memiliki bentuk sayap airfoil yang membuat udara di atas sayap mengalir lebih cepat sehingga daya angkatnya lebih besar. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil. Setelah kalian mempelajari sistem gerak pada makhluk hidup, tugasnya adalah coba kalian mengamati satu tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kemudian, foto tumbuhan tersebut dan jelaskan nama gerak tumbuhan pada tumbuhan tersebut. Kirim tugas tersebut hari ini ke nomor WhatsApp guru mata pelajaran. Untuk contoh tugasnya seperti ini ya guys. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat ya guys. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.